Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, oh Allah, te adorim. Beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجد راجككو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu 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 Nomor A 3
Mama Jun. Teh, Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah रहमतेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Verista mashtaksta. Ibu-ibu semuanya sehat ya, semuanya. sehat, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Tema kita hari ini apa? Isra Mi'raj ya, Ibu ya? Ibu semuanya ya? Bukan Ustaz. Keistimewaan bulan Rajab. Bulan Rajab Ustaz Ustaz. gimana sih? Oh ya, Masya Allah. Enggak. Kayaknya Ustaz ngetes aja nih, ngetes Ya, kita. karena boleh Kita jadi lupa apa enggak gitu, karena ibu-ibu kan gampang lupa ya. Masya Allah. Ibu-ibu mah ngalir padanya ngikut doang. Iya, faktor usia juga ada sih kadang-kadang. Jangan bawa-bawa usia Ustaz, Oh, gitu. jadi sensitif. Sensitif Ustaz. Iya, Masya Allah. Dari anaknya masih kecil ya berarti kan masih muda. Ustaz, Boleh. ini untuk mempersingkat waktu. Iya. Karena Ya. kan Ustaz juga ada undangan dari Istiqlal Toronto dan Ya. diharapkan juga ibu-ibu yang hadir di sini nanti bergabung ke sana gitu. Amin, Jam amin, amin. berapa teh? Jam berapa? Ini kan karena ada undangan ibu-ibu dari sana. Undangannya sih untuk Mio gitu, untuk Masjid Istiqlal Osaka dan mengundang Ustadz gitu, mengundang Ustadz Rizal. Dan karena waktunya itu berbentrokan sama kajian kita. Jadi kajian kita hari ini dipercepat aja jadi 1 jam Ustadz gitu, Yoroshiku. Itu jadi nanti Ustadz dan ibu-ibu yang lain yang bisa bergabung ke sana bisa langsung gabung lebih awal gitu Ustadz. Oke, siap insyaallah, Masya Allah. Dan nanti Bunda minta kesediaannya Teh Seli untuk hadir duluan ke sana gitu Ustadz. Izin pamit duluan ke sana gitu. Oh, dia berangkat dulu ceritanya nih. Iya, karena kemarin saya hubungan sama Mbak Devitanya gitu. Kira-kira bisa nggak dari pihak Osaka dari sini gitu, dari pihak Jepang sini untuk mewakili jadi co-hostnya gitu. Jadi biar bisa streaming gitu Ustadz, biar di ibu-ibu yang lain itu bisa mengikuti juga gitu loh Ustadz. Gitu. Yang nggak bisa, maksudnya kan banyak juga ibu-ibu di sini yang belum pakai Zoom gitu loh Ustadz. Jadi biar bisa mengikuti gitu melalui Facebook yang ada gitu, yang streaming gitu. Jadi nanti minta izin ya Ustadz Teh Seli untuk keluar duluan untuk bisa bergabung duluan di sana, menginformasikan di sana gitu. Kalau nanti Ustadz hadirnya bergabungnya setelah kajian di sini gitu. Oh ya, oke insyaallah. Gitu. Ya Ustadz dimulai aja Ustadz ya.
Ya, insyaallah bismillah ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya pujian tanya bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmadu wa nasta'inuhu, kita memuji dan minta pertolongannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita mohon kepada Allah agar dijauhi pada kejahatan-kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan perbuatan-perbuatan buruk kita. Man yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang tidak diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih hidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Dan ini perlu kita syukuri karena di detik saat ini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau kita lihat sekarang ini di luar sana banyak orang-orang yang merindukan keadaan seperti ini. Banyak orang yang merindukan inginnya ada suasana pengajian, ada orang-orang yang merindukan suasana azan, ya karena ada orang merindukan suasana berkumpul bersama teman-teman saudara-saudara semuanya, tapi mereka tidak bisa. Ada yang di rumah sakit, ya di antara mereka ada juga yang sudah meninggal dunia. Ya, tapi semuanya mereka merindukan suasana-suasana seperti ini. Nah, ketika suasana itu ada pada diri kita, ya kan kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu. Jadi oleh karena itulah kita ini terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan mudah-mudahan kita ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Mbak Yanti sebagai ketua dan kemudian ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi pengajian Toronto itu adalah diketuai di sana itu IIT itu diketuai oleh Bapak Agung namanya. Kemudian yang sering komunikasi sama kita itulah Pak Kurniawan. Dan kemudian Ibu Devita yang memfasilitasi untuk berkomunikasi ya. Itu kita kenal pertama kali dengan mereka dengan Masjid Istiqlal Toronto adalah ketika kita penggalang dana dan mungkin kita dihubungi oleh mereka bahwa mereka ingin menjalin silaturahmi, maka kita sudah mengadakan beberapa kali pengajian dengan Masjid Istiqlal Toronto ya. Dan mudah-mudahan menjadi silaturahmi nanti buat kita semuanya ke depannya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu sedikit penjelasan tentang Masjid Istiqlal Toronto ya, IICT. Jadi mudah-mudahan kita juga nanti di Osaka dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita saling bisa saling berbagi, kan saling menasihati, khususnya buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Ibu tegang banget, biasa aja bu, masya Allah. Ya Allah. Jadi kalau ibu-ibu pada tegang, masa gitu ya. Ya alhamdulillah. Maka di pagi hari ini kita bangun ya. Mari kita baca doa. Alhamdulillah di ahyana badama amatana walinusyur. Alhamdulillah tadi kita di Masjid Istiqlal Osaka dari tadi malam karena kita habis maghrib kita ngada pengajian bersama-sama. Habis itu makan bersama, kemudian sholat isya bersama. Kemudian kita bersih-bersih dan kita ngecat sampai tengah malam tadi malam ya. Kemudian subuh tadi malam kita juga melakukan sholat malam tahajud bersama-sama di Masjid Istiqlal Osaka. Dan alhamdulillah hari ini tuh di Masjid Istiqlal Osaka penuh ya, subhanallah, dari tadi malam pun, sholat malam pun banyak sekali yang hadir, dan bahkan subuh tadi pun ramai sekali yang hadir, subhanallah. Kemudian setelah itu habis subuh kita mengadakan pengajian juga, dan ada teman-teman kita yang datang dari Nagoya juga, kita saling sharing muzakarah, sampai saat ini juga masih dalam mengadakan muzakarah. Karena ada pengajian, maka kami undur sebentar dulu. Maaf dipotong, minta tolong dinyalain kameranya Ustadz, biar bisa live. Kameranya gimana ya? Kamera. Kamera naik. Coba tempat ini. Bergabung. Kamera. Layar saya. Udah mulai belum ya? Oh, bukan ini, baikkan ini. Ini berbagi nih. Komen saya. Tadi ya. Kamera. Ini Ustadz di bagian kanan sebelah atas ada titik 3 itu. Ustadznya hilang, keluar kayaknya. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kameranya nggak ada. Ada Ustadz di sebelah bagian kanan atas itu ada titik 3. Ya. Di situ bisa beralih ke Oh, panggilan siap, video. Masya Allah. Kayaknya Iya, deso Ustaz. banget ya Mbak Ila ini. Tidak apa-apa. Iya, saya juga pernah soalnya sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena terlalu sibuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Ibu-ibu. Kita mulai lagi ya. Ya Ustadz, maaf. Ini Allah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya Alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita masih mengaji di bawah ya. Kita tadi mengaji dari habis subuh. Alhamdulillah semuanya antusias. Bahkan tidak ada yang ngantuk. Bahkan tidak ada yang ngantuk mulai dari walaupun tidurnya cuma 1 jam 2 jam ya. Kenapa? Kalau kita bicarakan kebesaran Allah SWT itu tidak akan habis-habisnya. Tidak akan habis-habisnya. Kenapa kalau kita bicara kebesaran Allah SWT, mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi hamba yang dicintai dari Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu adalah bulan Syahrullah. Rasulullah SAW mengatakan bulan Rajab itu adalah Syahrullah. Syahrullah itu artinya lah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rajab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak kejadian. Salah satu kejadian itu yang sangat terkenal sekali adalah dengan terjadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji bulan Rajab ini, maka kita dianjurkan karena ada bulan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan dari bulan Muharram, misalkan sampai bulan Rajab lagi sampai saat ini. Ya kan, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Berapa banyak kita menzolimi orang. Berapa banyak kita menzolimi manusia. Berapa banyak kita tidak berbakti pada orang tua kita. Bagaimana kita berdosa pada anak-anak kita. Kan orang tua pun juga berdosa pada anak-anaknya dia. Kenapa? Karena tidak bisa mendidik mereka dengan cara yang baik. Kan tidak bisa mengajar mereka agama dengan cara yang baik. Kan alhamdulillah tadi habis subuh kita menangis bersama-sama di Masjid Istiqlal Osaka. Menangis bersama-sama dan hampir semuanya meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Karena kita mau sabar diri kita. Kita sama-sama mau sabar diri kita. Berapa banyak kita. Seorang suami banyak dosa pada istrinya dia, pada anak-anaknya dia. Seorang istri banyak berdosa pada suaminya dia. Kan dan kita banyak berdosa pada orang lain. Dan itu semuanya itu disebabkan karena kita. Kenapa? Karena kita lalai kadang-kadang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan di bulan Rajab ini kan apakah kita ada melakukan puasa atau tidak? Kan apakah kita pernah melakukan amal-amal yang lainnya? Sedekah kita bagaimana di bulan Rajab ini? Kan amalan sunnah kita bagaimana di bulan Rajab ini? Nah, kalau seandainya ada amalan-amalan yang belum kita lakukan di bulan Rajab ini, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Kesempatan. Perlu kita ingat bersama-sama adalah khususnya buat kami pribadi, kan? Kita belum tentu hidup di bulan Rajab yang tahun akan datang. Belum tentu hidup di bulan Sya'ban yang tahun akan datang. Dan belum tentu kita hidup pada bulan Ramadan, bahkan tahun ini. Maka itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kan? Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Rajab, baliklah berkah pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini akan kita tinggalkan dan kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Yang tidak ada schedule-nya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pulang ke negeri kita, ada schedule-nya, tiketnya kapan, tanggalnya kapan, harinya kapan, bahkan barang kita pun, berapa bawaan kita pun, semuanya akan ada bersama kita. Tapi kalau kita pulang ke rahmatullah, kan pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, kan bukan pulang pangkuan orang tua kita, bukan pulang pada pangkuan keluarga kita. Kan ingat, kan ketika kita pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan. Kan berapa banyak kita ghibah selama di dunia ini, berapa banyak kita dosa yang kita lakukan selama di dunia ini, khususnya buat kami pribadi. Oleh karena itulah ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa corona ini, kan berapa banyak kita melakukan dosa di masa corona ini. Masa corona ini adalah ujian diberikan Allah SWT kepada kita, ujian keimanan kita, ujian keislaman kita, ujian kepribadian kita, semuanya berikan ujian Allah SWT kepada kita. Nah, bagaimana kita sama-sama, kan di bulan Rajab ini benar-benar kita mau sabar diri kita.
agar kita di bulan Rajab ini benar-benar jadikan bulan yang sangat berkah diberikan Allah SWT kepada kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu masih bangun ya? Iya Masih- Ustaz. Alhamdulillah ya. Kusu nih ngedengerin kusu Ustaz sampai nggak bersuara. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini? Pada dengan disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu, bayangan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika kesedihan yang berlipat ganda menimpa diri beliau, ketika dia memperjuangkan agama Islam agar kita semuanya terselamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ketika Rasul menyebarkan kebaikan, ketika Rasul menyebarkan untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kaum kafir, seluruh kaum bangsa-bangsa di Mekah ketika itu semuanya menghujat Rasulullah SAW, termasuk keluarganya sendiri. Termasuk keluarganya sendiri. Ya kan, maka ketika itulah Rasulullah dalam keadaan bersedih, ya kan, maka ketika itu istri yang dia cintai, istri yang dia sayangi, Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan, ingat ibu-ibu, Khadijah radhiyallahu anha salah seorang pimpinan, ya kan, pimpinan ahli surga nanti di surganya Allah SWT. Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan, Khadijah radhiyallahu anha. Itulah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ibu. Khadijah radhiyallahu anha yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Dia korbankan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Dia korbankan dirinya sehingga Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita terkaya saat itu di negeri Mekah, yang punya banyak perdagangan, yang banyak bisnisnya, ekspornya, dia luar biasa. Pokoknya bisnis internasional yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah suatu kebenaran untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan jiwa dan raganya untuk membantu agama Allah, untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hartanya semua jadi dikeluarkan. Bahkan ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, untuk kafan, bisa tes untuk kain audionya? kafan, untuk menutup jasadnya saja dia, itu hanyalah kedengeran pas-pasan. saya. Ya, Bagaimana seorang orang kaya dunia, Ini tapi Allah wallpapernya SWT benar, dia kan? lebih mencintai akhirat. benar. Ya, Lebih mencintai sesuai akhirat. itu, Hartanya mantap. diserahkan semuanya untuk perjuangan Nah, Rasulullah. maksudnya tulisannya nggak kebalik. Maka dalam Nggak keadaan kebalik, sedih nggak. seperti itu Rasulullah SAW itu kehilangan Khadijah. Khadijah dipanggil oleh Allah SWT karena Allah lebih sayang pada Khadijah. Iya, Maka perlu Rasulullah sih sedih, nanti. begitu sedih. Belum selesai sedihnya yang pertama meninggal lagi paman. Ya, Itu meninggal yang lagi audio paman. ininya kayaknya belum masuk ya. Subhanallah. Suara ngajinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan demi kesedihan, cacian demi kecacian yang diterima oleh Rasulullah SAW, dia memperjuangkan kita Keras bagaimana sedikit kita yang ini di sini. selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah SWT mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah perjalankan lagi kemana? Ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, semua orang tidak percaya ketika itu. Semua orang tidak percaya, mustahil akan Rasulullah bisa berjalan dalam separuh malam, sepertiga malam. Rasulullah bisa pergi ke Palestina, kemudian bisa lagi bertemu dengan Allah ke langitnya Allah SWT, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bahkan pergi ke arasnya Allah SWT berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak ada yang percaya, ya kan? Maka ketika tidak ada orang percaya, maka ketika Rasulullah kembali ke Mekah, Rasul mengatakan perjalanan Isra dan Mi'rajnya dibilang kepada seluruh kaum muslimin atau kepada seluruh bangsa Quraisy yang ada saat itu. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang percaya. Kenapa mengatakan Muhammad itu bohong? Maka salah seorang di antara mereka yang pernah mengadakan perjalanan ke Palestina, ya kan, Masjidil Aqsa, maka ditanya berapa banyak tiangnya Masjidil Aqsa. Subhanallah, ini ibu, subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika ditanya berapa banyak tiangnya Masjidil Aqsa, maka ketika Rasulullah SAW dengan izin Allah SWT, Rasulullah langsung menyebutkan tiang Masjidil Aqsa itu jumlahnya sekian. Orang kaget, tidak ada yang percaya. Bagaimana Rasulullah bisa berjalan, mengadakan perjalanan di sepertiga malam dengan perjalanan begitu lama. Sedangkan menggunakan kendaraan saja, ya kan, menggunakan kendaraan saja membutuhkan waktu begitu lama. Apalagi hanya dengan menggunakan atau jalan kaki dan sebagainya. Semuanya mustahil. Tapi Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak melakukan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi,
maka jadilah itu. Maka kata-kata yang keluar dalam ayat Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asro bi abdihi laila minal. Allah yang telah memperjalankan. Ya kan, kalau Allah sudah ikut campur tangan dalam kehidupan kita, Allah telah memudahkan kita, memperjalankan kita, insya Allah semuanya akan tidak ada halangan. Kenapa? Allah yang melakukan. Oleh karena itulah, ya kan, ibu-ibu dan rahmati Allah SWT, Rasulullah dalam ayat ini mengatakan, Subhanalladzi asro bi abdi abdun. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, menganggap sebagai hambanya. Nah, kita manusia biasa, apakah kita boleh dianggap oleh Allah SWT hamba atau belum? Kita mengaku mungkin kenal dengan Allah SWT. Kita mengaku mungkin kenal dengan Pak Jokowi, ya kan, dengan Presiden Perdana Menteri Jepang, kenal dengan Presiden Amerika. Tapi apakah yakin mereka kenal dengan kita? Ya kan, belum tentu, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya kan, bagaimana kita juga bisa dikenal oleh Allah SWT? Bagaimana nama kita juga bisa disebut oleh Allah SWT? Itu tergantung pada amal kita masing-masing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Rasulullah SAW datang pertama kali ke Mekah, mengadakan perjalanan, menceritakan perjalanannya, tidak ada yang percaya sama sekali. Maka ketika itulah orang yang pertama kali percaya akan kehijrahan atau perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali bersyahadat. Manusia atau sahabat Rasulullah yang pertama kali bersyahadat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, karena beliau adalah orang yang pertama kali yang bersyahadat kepada Allah SWT di kalangan sahabat, maka setiap manusia yang bersyahadat sampai saat ini, semua pahalanya masuk pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka ketika itu tidak semua orang tidak percaya, bahkan mengatakan tidak mungkin, mustahil Muhammad akan mengadakan perjalanan dalam sepertiga malam dengan perjalanan begitu jauh. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada kaum kafir Quraisy, kalau seandainya dinding ini warnanya hitam, tapi Muhammad mengatakan warnanya putih, maka aku akan bohongi diriku sendiri dan aku mengatakan itu adalah warna putih. Begitu yakinnya kepada Rasulullah SAW. Nah, kita, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, setiap hari kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Kita berikrar, berjanji dalam diri kita bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kita berjanji juga adalah Muhammad adalah utusan Allah. Tapi seberapa banyak kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa janji hanya di mulut kita saja? Hanya di mulut kita saja kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita meyakini ya kan, Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seberapa banyak kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW? Adakah sunnah-sunnah yang kita amalkan kita sehari-hari? Adalah amal-amalan yang bisa mendukung kita untuk jadikan ahli surga nanti, yang kita bisa dengan amalan itu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita muhasabah diri kita di bulan Rajab ini, di bulan yang sangat mulia ini, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan kita yang kira-kira bisa kita yakin kita dengan amalan itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi kita sholat subuh, mungkin ada sholat subuhnya telat, ya kan? Mungkin ada yang dikodok, mungkin sholat subuh mungkin kita tidak bangun, atau kita terbangun, ya kan? Sholat subuh yang kita lakukan di pagi hari tadi, apakah kita yakin sholat subuh kita sudah diterima Allah Subhanahu wa taala? Tadi malam kita mengaji, apakah yakin kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita mengaji tapi kita masih gibah. Kadang kita mengaji sorenya, siangnya kita berbuat dosa. Tapi ingat, subhanallah, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak pun apa kesalahan kita, Allah tidak pernah lupa dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah memberikan rahmat kepada seluruh manusia di muka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Rahmat yang diberikan Allah SWT, orang kafir pun mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Orang non-muslim pun, orang kafir pun mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Mengapa banyak di antara orang kafir itu yang orang kaya, yang kehidupan mereka lebih cukup dibandingkan kita. Kadang-kadang kan kita iri. Kita yang tiap hari sholat, kita yang tiap hari mengaji. Kenapa rezeki mereka lebih lancar dibandingkan kita? Kenapa? Allah mengatakan semuanya mendapatkan rahmat. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, satu yang mereka tidak dapatkan. Apa? Sayangnya Allah. Kalau sayangnya Allah, hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah SWT. Itulah sayangnya Allah SWT. Maka manusia itu masuk surganya Allah SWT dengan sayangnya Allah SWT. Rahmatnya Allah SWT. Nah, oleh karena itulah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kami mengingati diri kami sendiri khususnya, ya kan, yang serba kekurangan, yang masih banyak kekurangan, masih banyak belajar.
ya kan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita ini benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT, benar-benar menjadi hamba yang diakui hamba oleh Allah SWT. Jangan hanya saja kita mengaku sebagai hamba, tapi jangan-jangan kita tidak diakui hamba oleh Allah SWT. Nauzubillah. Oleh karena itulah, Masya Allah, waktu yang sedikit ini kita berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak tahu, ya kan? Mungkin Allah kasih umur kita 100 tahun. Mungkin Allah kasih umur kepada 70 tahun, 60 tahun. Bahkan kita tidak tahu sampai umur kita kapan. Tapi yakinkah dengan umur yang kita miliki itu, dengan umur yang dan perjalanan yang kita jalani selama ini, yakinkah kita akan masuk surganya Allah SWT? Oleh karena itulah kita disuruhkan bulan Rajab ini bulan muhasabah. Muhasabah diri kita, karena kebetulan adalah bulannya Allah SWT. Perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang seolah Allah jaminkan surganya. Allah jaminkan kedudukannya di surga. Allah jaminkan tempatnya di surga. Setiap harinya Rasulullah beristighfar sebanyak minimal 70 kali. Kita yang belum tahu di mana surga kita, di mana tempat kita, berapa banyak kita istighfar tiap hari, berapa banyak kita melakukan dosa setiap harinya. Oleh karena itulah kita perlu muhasabah kita. Kadang-kadang rambut kita terbuka, tidak pakai hijab kita biasa saja, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita tidak sholat biasa saja, ya kan? Bahkan kita tidak baca Al-Quran setiap hari pun kita biasa saja. Kenapa? Kita menganggap diri kita sudah cukup kadang-kadang. Kita menganggap diri kita sudah cukup dengan ibadah kita. Padahal ibadah kita ini belum tahu, ibu-ibu. Ibadah kita ini belum tahu kita apakah ibadah kita diterima oleh Allah SWT apa tidaknya. Janganlah kita bangga dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini. Janganlah kita bangga dengan perbuatan yang kita lakukan sekarang ini. Ingat bahwa ibadah yang kita lakukan sekarang ini belum ada jaminan untuk masuk surganya Allah SWT. Neraka itu pasti ada, surga juga ada, akhirat juga ada, azab kubur juga ada, kematian itu pasti ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bisakah kita bebas daripada nerakanya Allah SWT? Bisakah kita masuk surganya Allah SWT? Tergantung pada amalan-amalan kita. Kalau di masa hidup kita sekarang ini, kita tidak berusaha untuk perbanyak amal ibadah kita, untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kapan lagi kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Haruskah kita meninggal dunia dulu, baru kita dekat dengan Allah? Tapi belum tahu. Apakah kita dekat dengan surganya Allah, atau kita dekat dengan nerakanya Allah? Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, ya kan, bulan yang sangat diagung-agungkan, bahkan bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Ada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Sya'ban dan disampaikan pada bulan Ramadan. Yang mana ada bulan yang seluruh dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Tapi ingat, oleh karena itulah, ya kan, ibu-ibu dan rahmati Allah SWT, marilah kita bersama-sama, ya kan, bersama-sama kita kejar ini. Kita kejar. Ketika Allah berikan dua jalan kepada kita, ada jalan kiri dan jalan kanan, ya kan? Apakah kita pilih jalan surga, itu jalan kanan, atau kita pilih jalan neraka, jalan kiri yang berikan Allah SWT kepada kita? Allah dengan sekejap, ibu-ibu dan rahmat Allah SWT, Allah bisa ganti kita dengan umat yang lebih bagus pada kita. Allah kan, kalau kita hari ini, ya kan, presiden meninggal dunia, semua orang yang berebutan untuk menjadikan presiden. Hari Perdana Menteri meninggal dunia, semua orang bisa menjadikan untuk berusaha untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi ketika kita meninggal dunia, adakah amal-amalan atau adakah orang yang mau menggantikan kita, akan menggantikan kedudukan kita, menjadikan dosa kita menjadi tanggungan dia? Adakah? Tidak mungkin ada. Maka Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memimpin kalian. Kita sebagai bapak akan diminta pertanggungjawaban kita, istri kita bagaimana, anak kita bagaimana. Tapi ingat, istri juga diminta pertanggungjawaban Allah SWT, bagaimana dia, ya kan, terhadap keluarganya dia. Anak pun akan diminta pertanggungjawaban. Semua di antara kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Oleh karena itulah, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kaki kita diminta pertanggungjawaban, tangan kita juga diminta pertanggungjawaban. Semua anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, sebelum kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di pengadilan yang sangat-sangat adil, itulah pengadilan akhirat, ya kan? Maka kita adili diri kita di dunia ini dulu. Kita hisab diri kita di dunia ini dulu, ya kan? Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Kalau sekarang kita masih menunda waktu sholat kita, ya kan, masih menunda waktu mengaji kita, ingat, selagi mata ini ada bersama kita, selagi hidung ini masih bersama kita, selagi mulut ini masih ada lengket bersama kita,
selagi telinga ini masih ada bersama kita, gunakanlah semaksimal mungkin anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melarang ibu-ibu semuanya, termasuk kami pedawi, tidak melarang kita untuk berpergian kemana saja kita pergi. Tidak melarang kita untuk berkumpul dimanapun kita berkumpul. Tapi jangan sampai dengan perkumpulan itu, dengan perjalanan itu, apakah menyebabkan suatu hidayah buat kita? Apakah mendapatkan pahala buat kita? Ataukah suatu dosa? Oleh karena itu, kalau seandainya suatu dosa yang kita dapatkan dengan perjalanan itu, tinggalkanlah. Tapi kalau seandainya pahala dengan asbab itu, kita bisa mendekatkan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, maka lakukanlah. Kita tidak tahu ibu-ibu dan rahmat Allah SWT, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, ketika kamu berjumpa dengan orang lain, apakah kamu ketika berjumpa dengan seseorang itu iman kamu bertambah atau tidak? Ya kan, kalau iman kamu bertambah berjumpa dengan dia, maka dekati dia, bersahabatlah dengan dia. Jadi kalau dia teman kamu hidup dan mati. Dalam arti kata, ya kan, bersilaturahmilah dengan, jagalah ukhuwah kamu dengan dia. Tapi kalau seandainya dengan kita persahabatan kita dengan dia, kita berteman dengan dia, menjauhkan kita daripada Allah SWT, tinggalkan dia. Ya kan? Berarti bukan kita tidak mau menjalin silaturahmi dengan dia, tidak mau menjalin ukhuwah dengan dia, tidak. Tapi kalau seandainya kita bisa melihat diri kita, kalau seandainya cenderung kita ini lebih banyak berbuat maksiatnya dengan berteman kepada dia, dengan bergaul kepada dia, tinggalkan. Kenapa? Kita tidak tahu, ya kan, setan itu masuk dari pintu mana. Setan itu dari berbagai macam pintu. Setan menggoda dari atas dan dari bawah, dari samping kiri dan kanan, ya kan. Kemudian membolak-balikkan pikiran kita sehingga kita terombang-ambing dengan kebenaran, ya kan, sehingga kita cenderung untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Masya Allah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita hanya sedikit dan ibadah itu tidak lama. Ibadah itu hanya sebentar saja. Kapan ibadah itu adalah? Ibadah itu hanya sampai kita mati saja. Kalau kita mati hari ini, ibadah kita sampai hari ini saja. Kalau kita mati besok, ibadah kita sampai besok saja. Kalau kita mati 10 tahun, hanya 10 tahun aja ibadah kita saja. Jadi ibadah itu tidak lama-lama. Ibadah itu tidak membuang waktu yang banyak. Tapi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, khususnya buat kami pribadi, waktu itu belum tahu kita kapan datangnya. Oleh karena itulah, waktu yang ada pada kita itu, ya kan, al-waktu kasaifu intaktum yaktimu. Ya, waktu itu seperti pedang. Dia akan bisa motong kita, bisa habis begitu saja. Kalau kita tidak gunakan semuanya untuk maksimal beribadah kepada Allah SWT, ditakutkan kita akan menyesal nanti di akhirat. Kami bersyukur kepada Allah SWT. Ibu-ibu sangat antusias untuk membuat amal jariah, sedekah, bento dan lain sebagainya macamnya. Ini semua karunia Allah yang berikan Allah SWT kepada. Semoga Allah balas dengan surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, ya kan, kita, anak-anak kita dan keturunan kita, semoga semuanya terhindar pada nerakanya Allah SWT. Dan semoga kita kumpul bersama Rasulullah SAW di firdausnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit bayangan atau gambaran tentang bulan Rajab, tentang bulan Rajab yang mungkin semua kita sudah tahu, bagaimana agungnya bulan Rajab adalah syahrullah ternyata bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya kan, mungkin terlalu serius sekali ya. Jadi ini hanya nasihat khususnya buat kami pribadi, ya kan. Kita gunakan, kita maksimalkan di bulan Rajab ini untuk sebanyak-banyak beribadah kepada Allah. Perbanyak infak kita, perbanyak sedekah kita, perbanyak amal-amal jariah kita, perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, perbanyak istighfar kita. Kalau bisa tidur tuh kita pegang tasbih. Mau tidur tuh baca subhanallah. Jangan lihat YouTube, jangan lihat yang lain-lain dulu. Pegang tasbih. Mungkin sebelum tidur boleh saja pegang-pegang. Tapi mungkin ketika kita mau tidur, ya kan, kita coba pegang tasbih. Sekurang-kurangnya sebelum tidur itu kita bisa baca satu subhanallah. Bisa satu istighfar kita lantunkan. Ya kan? Maka insya Allah itulah hanya sebagai alat pengingat saja buat diri kita. Nah, ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini benar-benar sudah menjadi hamba yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah SWT sudah sayang kepada kita, kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah rindu kepada kita, maka apapun yang kita minta, insya Allah SWT akan kabulkan. Tapi sebaliknya, ya kan, kalau juga rasa rindu kita sudah hilang kepada Allah, ya kan, rasa cinta kita juga sudah hilang kepada Allah, ya kan, rasa takut kita hilang kepada Allah SWT, itu yang paling berbahaya. Nah, bagaimana supaya kita ini rasa cinta kita hadir kepada Allah SWT, maka semoga Allah tanamkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, ibu-ibu dan rahmati Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, ya.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada sedikit pertanyaan, mungkin ada waktu kita kurang lebih 25 menit lagi ya. Kurang lebih 25 menit lagi waktu kita. Silakan yang mau bertanya silakan. Semoga kami bisa menjawab. Kemudian juga kepada ibu-ibu semuanya jaga kesehatannya, jaga kesehatannya, kemudian jaga ibadahnya, kemudian jangan lupa juga jaga muhasabah dirinya, jaga muhasabah diri kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu muhasabah diri kita, orang lain, buat kita jadikan sebagai asbab hidayah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu saja. Ibu-ibu mungkin siapa yang ingin bertanya silakan ya. Silakan, mungkin insyaallah kalau kami bisa jawab, kami silakan jawab insyaallah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius amat Bu ya, masya Allah. Ustadz Ya. mau nanya boleh? Boleh Bu, boleh. Boleh. Kak Zude. Kakak ini Kakak Oh, Jul. Kak Jul, Mas saya siap Kak Jul, masya Allah. Ya Kak Jul. Terima kasih Ustadz Masya Allah. untuk tausiahnya. Masya Allah. Ini yang saya tanyakan ya tadi selain muhasabah ya, muhasabah pastinya, ada nggak amalan khusus yang bisa kita amalkan untuk di bulan Rajab ini? Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Kak Zul, Masya Allah, barakallah, barakallahu alaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, Mbak Jul ya, Kak Jul. Yang pertama kali adalah muhasabah. Tadi yang pertama kali kita lakukan adalah muhasabah. Yang kedua, kita perbanyak melakukan kebaikan. Kita perbanyak melakukan kebaikan, apapun jenis kebaikan itu. Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khaliqin hasanin. Rasulullah mengatakan kepada ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Rasulullah. Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, ya kan? Dan ikutilah kejahatan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin sebelum ini kita lakukan dengan banyak melakukan kebaikan pada saat ini. Ya kan? Tamhuha, maka kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan kejahatan, maka kebaikan-kejahatan itu, dosa-dosa itu akan dihapus, akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum bulan Rajab, ya kan, kita banyak melakukan dosa. Ya kan? Kita melakukan kesalahan. Maka ketika masuk bulan Rajab ini, kita muhasabah diri kita hitung apa amalan kebaikan. Bersedekah boleh, ya kan? Puasa sunatnya jangan tinggalkan. Kita berusaha untuk puasa sunat Senin Kamisnya, ya kan? Ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini. Kemudian kita lagi misalkan apa yang kita lakukan lagi mungkin dengan amal-amal jariah yang lainnya. Dan lakukan kebaikan itu tidak hanya dengan hanya kita melakukan sedekah, bukan hanya itu saja, banyak kebaikan yang perlu kita lakukan. Mungkin dengan mungkin sharing-sharing berbentuk pengajian dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya menuturkan kata-kata yang baik atau mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kebaikan yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini. Nah, salah satunya itu adalah puasa, ya kan, perbanyak sedekahnya, perbanyak infaknya. Kalau zakat udah ada ketentuannya, Kemudian, pokoknya apapun jenis kebaikan bisa kita lakukan. Mungkin kita telepon ke kampung kita, apa yang bisa kita lakukan? Membantu anak fakir dan miskin, membantu anak yatim piatu. Ya kan, maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, fawailul alladzina hum an sholatihim. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, arwaital ladzi kadzibid din dzalikal ladzi yad'un yatim. Allah mengatakan dalam Quran, siapa mereka itu yang mendustakan agama Allah? Siapakah mereka itu yang tidak mengabaikan perintah Allah SWT? Mereka itulah orang-orangnya tidak memperhatikan anak fakir miskin, tidak memperhatikan anak yatim piatu. Nah, itu kita, harta yang kita miliki sekarang ini semuanya akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menghitung ya, jumlah rekening kita berapa, uang yang ada di rekening kita berapa, makin hari makin berkurang atau makin hari makin bertambah. Ketika angkanya bertambah mungkin kita senang ya, tapi adakah di situ, di luar sana, ada orang fakir miskin yang perlu membutuhkan bantuan kita, ada anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan kita. Adakah kita mengayomi mereka? Jangankan 100 orang, mungkin 1 orang sudah cukup. Mungkin ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT kenal dengan almarhum Olga Saputra ya.
mungkin kenal ya, yang dulu sering lihat televisi ya. Almarhum Olga Syahputra. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Dia meninggal dunia di waktu mudanya dia. Ya kan mungkin ada orang, kata-kata orang mengatakan dia ini dan itu segala macamnya. Tapi ingat, almarhum Olga Syahputra dia punya anak yatim piatu. Ratusan jumlahnya. Ratusan jumlahnya. Nah, kita, ya kan yang kita sekarang, berapa banyak anak yatim piatu yang sudah kita santuni? Berapa banyak orang fakir miskin yang sudah kita santuni? Yang mana nanti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, kalau tidak seperti itu, tidak turun ayat mengatakan tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu, kata Allah, siapakah manusia orang-orang yang membohongi agama Allah, yang mendustai agama Allah SWT. Itulah orang-orang apa ya? Yang tidak memperhatikan fakir dan miskin, anak yatim dan piatu. Jadi insya Allah Kak Zulia, yang perlu kita lakukan adalah pertama kali adalah muhasabah diri kita. Salat kita perbaiki. Salat kita perbaiki, niat kita perbaiki. Niat yang pertama kali. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbaiki niat kita semata-mata karena Allah SWT, beribadah semata-mata karena mencari ridha Allah SWT. Kemudian perbaiki niat kita beribadah untuk mencari ridha Allah SWT. Salat kita perbaiki, sunnahnya kita perbaiki. Mungkin selama ini sholat sunnahnya kita biasa-biasa saja. Mungkin tahajudnya kita perbaiki, duhanya kita perbaiki, qobliyah ba'diyahnya kita perbaiki, sedekahnya kita perbaiki, ya kan? Ada banyak-banyak hal-hal yang perlu tutur kata kita perbaiki, cara kita berpakaian pun kita perbaiki, cara kita bermuamalah pun kita perbaiki. Kalau kita sudah coba perbaiki step demi step, kalau untuk membalikan seperti telapak tangan sulit ya kan, tidak mungkin bisa berubah kita 100%. Tapi dengan step-step yang kita dilakukan, dengan kita ada niat untuk memperbaiki diri kita, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Amin ya. Amin ya Rabbal. Mungkin itu saja Kak Zulia ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hanya dari kami pribadi ya, insyaAllah. Terima kasih Ustadz. Ya Kak Zulia. Kalau boleh ditambahkan, misalkan ini berhubungan dengan fikih juga kan tadi dibilang juga dengan niat. Misalkan kita berpuasa ini, kita berpuasa di bulan Rajab ini. Apakah niatnya puasa sunnah Rajab itu ada nggak, Ustadz? Begini Kak Zulia ya. Karena kita puasa di bulan Rajab, ya kan niatnya cukup dengan puasa sunnah saja sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Karena dia berada di bulan Rajab. Kalau kita puasa Senin, puasa sunat hari Senin misalkan Kak Julia, jadi puasa sunat Senin Kamisnya, Seninnya dapat juga, pahala puasa juga dapat. Kenapa? Karena berada di bulan Rajab. Niatnya kita tetap niatkan puasa Senin Kamis gitu ya? Ya, niatkan puasa Senin Kamis juga oke, niatkan puasa sunnah saja tidak apa-apa. Puasa sunnah saja. Ketika kita lakukan puasa misalkan, contohnya begini Kak Julia ya. Contohnya kita masuk masjid nih Kak Jul nih, masuk masjid nih. Tapi ketika masuk masjid itu ada waktu kita kurang lebih 3 menit atau misalnya masih ada 3 menitan untuk sholat sunat. Seharusnya kan kita sholat tahiyatul masjid dulu ya, seharusnya ya. Seharusnya kita dulu. Tapi kita utamakan dulu sholat sunat qobliyahnya. Nah, ketika kita lakukan sholat sunat qobliyah itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid itu. Pahalanya. Ya kan, sudah itu. Kenapa? Kalau kita niat kita ke tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyahnya nggak dapat. Oh iya. Nah, tapi kalau niatkan kita untuk sholat sunat qobliyahnya, maka sunat tahiyatul masjid ini kita dapat pahalanya kita. Karena waktu kita mepet. Nah, sekarang kita udah berada di bulan Rajab. Ya kan? Nah, ketika kita berpuasa di puasa Senin puasa hari Senin itu kita niatkan saja puasa sunnah, maka kita puasa sunnah, insya Allah maka ketika itu pahala pahala puasa sunnahnya juga dapat, dan kemudian pahala Rajabnya juga dapat. Sama seperti kita di bulan Ramadan Kak Jul. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Bersedekah di bulan Ramadan itu adalah pahalanya orang melakukan amal wajib diganti 10 kali, ditambah 10 kali lipat oleh Allah SWT. Kemudian ketika kita mengamalkan sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya pahala wajib. Pahalanya pahala wajib. Nah, ketika kita melakukan sedekah mungkin yang biasa saja, mungkin itu pahalanya dihitung wajib oleh Allah SWT. Nah, itu pahala-pahala seperti itu. Kenapa? Karena kita melakukannya di bulan Ramadan. Nah, mungkin seperti itu Kak Jul ya, kurang lebih. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu. Amin. Syafakillah. Amin. Ada mungkin ibu-ibu yang mau bertanya, silakan, mungkin kalau seandainya masih bisa dijawab ya, insyaallah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Daijo Bu Minna.
Udah Ibu? Masya Allah. Ada Udah dijawabin Ustaz. nah, si semua naik karena Masya Allah. Ustadz mau bertanya boleh Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh kan Nisa, silakan, Masya Allah. Iya, dengan saya Kak Nisa dari Hirakata Ustadz. Yoroshiku onegaishimasu. Siap Kak, Masya Allah. Ustadz, kalau orang yang sedang haid atau datang bulan itu amalan-amalan apa Ustadz yang bisa dikerjakan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya Allah. Begini Kanisa ya. Jadi amalan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang datang bulan itu banyak sekali amalannya. Banyaklah. Mungkin dilarang oleh Allah SWT untuk megang Al-Quran. La yamassahu illal mutahharun. Tidak boleh megang Al-Quran kecuali orang yang suci, ya kan? Kemudian tidak boleh sholat, ya kan? Kemudian itu mungkin amalan yang tidak bisa dilakukan, tapi banyak sekali amalan yang bisa dilakukan. Salah satunya apa? Ya kan? Bertutur kata yang baik, kemudian bersedekah, kemudian apa lagi? Salah satunya apa? Berzikir. Berzikir itu luar biasa. Ya kan? Kita bisa membacakan satu subhanallah saja, itu Allah tanamkan satu pohon di surganya Allah SWT. Kalau kita misalkan satu hari itu berzikir kita 100 kali, subhanallah, mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali, Allah akan tanamkan berapa banyak? 100 pohon di surga buat kita. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, kadang-kadang kita berpikir, di masa haid ini, di masa datang bulan ini, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Mendengarkan Al-Quran. Ya kan mungkin kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak bacanya. Tapi kalau selain yang berbentuk mushaf, yang dibilang baik Al-Quran itu yang berbentuk mushaf, yang berbentuk Al-Quran. Tapi kalau misalkan yang ada hanya ada satu, misalkan ada satu juz, misalkan ada berbentuk tafsir atau berbentuk buku saja seperti biasa, itu bisa kita baca. Kita banyak baca buku-buku kajian Islam, ya kan, atau mendengar kajian Islam, ya kan, atau misalkan kebanyakan ibu-ibu dalam keadaan datang bulan itu banyak godaan. Apa banyak godaannya? Ya kan? Karena tidak beribadah kepada Allah SWT, karena tidak ibadah sholat. Jadi ibadah yang disangka tuh hanya ibadah sholat saja. Mindsetnya tidak boleh ke masjid, tidak sholat, tidak boleh memegang Al-Quran. Padahal masih banyak amal-amal yang bisa dilakukan lainnya. Salah satunya seperti itu, mendengar bacaan Al-Quran, berzikir, kan, kemudian apa lagi, bersedekah dan sebagainya. Banyak amal-amal yang perlu kita lakukan ketika kita datang bulan. Nah, amal-amalan tersebut termasuk mensupport kegiatan suami, mensupport kegiatan ibadahnya suami. Mungkin kita sebagai istri tidak bisa misalkan beribadah bersama suami kita, tapi kita mensupport ibadah suami kita. Salah satunya apa? Misalnya tadi mungkin kalau dia mau sholat, kita sediakan tempat ibadahnya dia, ya kan? Kita sediakan air wudhunya dia. Mungkin kalau tempat wudhu kan kita bisa ya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain, ya kan, buat anak dan istri kita atau anak suami kita untuk beribadah kepada Allah SWT, itu kita siapkan, kita support mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Itulah salah satu amalan juga bisa dilakukan ketika kita datang bulan. Nah, cuman kadang-kadang ketika datang bulan itu kebanyakan daripada wanita itu datangnya itu ada ketika datang bulan itu emosionalnya tinggi. Emosionalnya tinggi, kalau berkata itu kadang-kadang ibadahnya juga kadang ditunda-tunda, ya kan, kadang-kadang ibadahnya juga misalkan salah satu ibadahnya itu saya kan saya musim haid nih, saya datang bulan, zikirnya pun tidak dilakukan, mendengar Al-Qurannya pun tidak dilakukan, mendengar pengajian pun tidak dilakukan, sehingga apa, di masa haid pun tidak ada ibadah yang bernilai. Padahal ketika masa haid pun datang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia Allah berikan kesehatan dengan datangnya, dengan keluarnya kotoran daripada badannya dia, maka di samping itu dia juga berniat untuk beribadah kepada Allah. Apa yang ibadah yang bisa dilakukan oleh dia ketika, maka boleh minta kekuatan kepada Allah SWT. Ya Allah, hamba sekarang ini dalam masa haid, ya Allah. Hamba tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa pegang Al-Quran. Tapi berikan hamba berikan hamba kekuatan untuk bisa beribadah kepada Engkau yang bisa hamba lakukan di masa hamba datang bulan. Apa itu? Berzikir. Seperti tadi yang kita bilang seperti ini. Lakukan amal soleh dan sebagainya macamnya. Yang bertutur kata yang baik, yang melakukan kebaikan, bersedekah dan sebagainya macamnya. Itulah mungkin amal-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita datang bulan di Kanisa ya. Jadi oleh karena itulah yang penting kita niat kita seperti yang kita mulai tadi. Jadi jangan sampai nanti kita ini terfokus saya datang bulan, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, bukan. Ya kan, tapi yang bagaimana dengan datang bulan pun ibadah kita tidak berkurang. Ya kan, tidak berkurang. Ya kan, dalam arti kata berkurang, arti kata sholatnya mungkin kita tidak bisa lakukan, tapi apa amalan lain yang bisa kita lakukan? Contohnya seperti tadi.
ya kan, mendengar pengajian, mendengarkan Al-Quran, ya, kemudian kita mendengarkan tadabbur Al-Quran, berzikir dan sebagainya macamnya. Itulah salah satu amalan yang bisa kita lakukan ketika kita datang bulan. Mungkin salah satunya, dan masih banyak lagi mungkin amalan-amalannya yang bisa kita lakukan ya, insya Allah. Ya salah satu yang mudahnya itu berzikir, mendengar Al-Quran, ya kan, dan sebagainya, membutuhkan kata yang baik dan sebagainya macamnya, insya Allah. Kurang lebih seperti itu kan saya. Mungkin kalau kurangnya Herzal, mohon maaf ya, tanya dari Allah SWT, kalau salahnya benarnya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. No ya Iya, kilo. walaupun lagi halangan tapi alhamdulillah masih banyak pahala yang bisa kita coba dapat gitu ya Ustadz ya. Masih banyak Terima yang kan insya Allah masih banyak. Asal kita mau, jangan sampai kita mindset kita kadang-kadang salah Kak Nisa. Jadi mindset haid nih, jadi nggak usah ibadah, bukan. Dengan kita datang bulan tuh kalau bisa kita lebih banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, maka kita banyak cari ibadah yang bisa kita lakukan. Ya salah satunya itu berzikir sambil masak baca subhanallah, ya kan, sambil jalan baca subhanallah, sambil antar anak ke sekolah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina. Sekarang itu ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuh mudah sekali kita di masa corona untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kita kan tidak pakai masker dan tidak pakai cadar, ya kan, maka kadang-kadang untuk berzikir itu kita kadang malu, kadang-kadang dilihat orang lain, ini mulutnya komat kamit, ya kan, ini lagi ngucapin apa gitu, kadang-kadang kita malu kadang-kadang. Ya, tapi dengan adanya kita pakai masker sekarang nih, ya kan, kita bisa berzikir 1000 kali pun nggak ada orang lihat mulut kita komat kamit, kan orang nggak ngelihat. Nah, kesempatan kita juga untuk beribadah kepada Allah SWT dengan berzikir, nah, kita lakukan. Nah, jadi semuanya kita ambil di positifnya. Ya kan, dengan datangnya haid pun alhamdulillah ya Allah kita bisa. Mungkin ketika kita tidak datang bulan, kita tidak bisa berzikir sebanyak itu mungkin. Kenapa? Disebutkan ada sholat, ada mengaji dan sebagainya macamnya. Tapi pas ketika datang haid, alhamdulillah ya Allah hamba datang haid, berarti apa? Zikirnya perbanyak nih. Ya kan? Dengar Al-Qur'annya perbanyak nih. Nah, gitu. Jadi seharusnya memotivasi kita sehingga kita di masa haid pun kita tidak down. Kita tidak down. Nah, dengan asbab itu berarti kita bersyukur kepada Allah SWT. Oke? Insyaallah ya Ibu ya, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Wa yakil khair, insyaallah, amin. Mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada yang lagi bertanya pada waktu Baik, Pak Ustadz, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Sebelumnya terima kasih perhatian Bapak sama kami, khususnya sama saya untuk hal yang kecil, bukan khusus seperti waktu itu cincin kawin suami saya ketinggalan di masjid, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim. Sudah diterima. Masya Allah. Sudah diterima. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Betul-betul terima kasih banyak. Masya Allah, subhanallah. Sama-sama Ibu. Masya Allah Dewi. Ya, ya saya mau tanya, mohon maaf kalau pertanyaan terkesan receh begitu ya, karena saya betul-betul bukan zero lagi, tapi minus mengenai pengetahuan agama. Jadi saya mau tanya untuk supaya bisa jadi pacuan diri sendiri, mencari pahala, menggapai ridhonya, beribadah lebih banyak di bulan Rajab ini. Kalau misalnya boleh tahu, misalnya kita menjalankan puasa sunnah seperti biasa, itu kelebihan, misalnya ganjaran pahalanya berapa kali lebih banyak dari bulan-bulan biasanya atau gimana gitu, ada ganjarannya tersendiri nggak ya Pak Ustadz? Itu yang mau saya tanyakan. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini Mbak Dewi ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas mungkin kalau untuk hitungan jumlah besarnya, ya kan, kalau sholat itu khususnya Mbak Dewi misalkan sholatul jamaati afdalu min sholat fardhi bi 27 derajat. Misalkan kalau kita sholat berjamaah pahalanya kan 27 kali lipat. Ya kan, ada ulama mengatakan lebih, ada hadis juga jalan yang mengatakan lebih. Nah, tapi ya kan, yang melakukan sholat berjamaah. Nah, contohnya tadi, ya kan, barang siapa melakukan sholat sunat qobliyah sebelum subuh 2 rakaat, maka pahalanya seperti dunia dan isinya. Ya kan? Maka kalau pahala sholat sunat qobliyah sebelum subuh saja pahalanya sama seperti dunia dan isinya, bagaimana dengan pahala sholat subuhnya sendiri? Bisa
bisa kita hitung. Nah, kalau misalkan pahala ya kan melakukan sholat sunat atau melakukan puasa sunat di bulan hari-hari biasa selain bulan Rajab saja, pahalanya subhanallah Allah akan berikan surganya firdausnya Allah SWT dengan melakukan puasa sunat, maka bagaimana dengan orang melakukan puasa sunat di bulan Rajab. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahrul Rasulullah SAW, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Maka Rasulullah mengatakan kan bulannya Rajab itulah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah bulannya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu berapa banyak pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan itu di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bulannya Allah SWT, taubat kita insya Allah akan diterima Allah SWT, kita perbanyak taubat kepada Allah SWT, kita perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Nah, berapa besar banyak pahala yang diberikan Allah SWT kepada kita, wallahu bisawab. Dan Reza juga belum tahu jumlah pastinya pahala yang diberikan Allah SWT ketika kita melakukan puasa di bulan Rajab ini. Tapi, ya kan, di hari biasa saja pahalanya begitu besar di mata Allah SWT, apalagi di bulan Rajab yang adalah bulannya Allah SWT. Ya, jadi insya Allah Mbak Dewi ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sama-sama dibeli di Rajab ini, penting kita mindset bahwa pahalanya di bulan Rajab ini luar biasa karena ada bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mungkin kalau hadis mungkin atau misalnya khusus yang mengenai masalah pahala jumlah pahalanya mungkin Reza juga mungkin belum hafal, mungkin belum hafal untuk jumlahnya berapa. Tapi insya Allah kita perlu ketahui bahwa pahala beribadah di bulan Rajab ini sangat luar biasa sekali karena dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT berikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan ibadah kepada kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini sehingga kita semuanya dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya sunnati faqad abani. Waman habbani kana ma'aya fil jannah." Barang siapa yang melakukan sunnahnya Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan maka dia telah mencintaiku. Dan kata Rasulullah, dan barang siapa yang mencintaiku, ada mereka dia akan masuk surga bersamaku. Nah, puasa di bulan Rajab adalah juga sunnah dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu pahala yang terbesar pun adalah karena kita melakukan sunnahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan masukkan, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Allah akan masukkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah SWT. Itulah salah satu ganjaran bagi orang-orang yang melakukan ibadah. Mungkin salah satunya di bulan Rajab, atau kalau misalkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita beribadah di bulan Rajab ini. Jadi insya Allah Mbak Dewi, insya Allah mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Jadi istilahnya, ya pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali dari dilebihkan daripada hari-hari biasanya, sama seperti bulan Ramadan. Adalah bulan Syahrullah. Mungkin itu saja Mbak Dewi ya. Benarnya dari Allah, salahnya dari kami pribadi, kurang lebihnya kami mohon maaf Mbak Dewi insya Allah. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, semoga sehat selalu supaya bisa terus panjang mengayomi umat. Terima kasih banyak. Amin, insya Allah. Dan yubiwanya sama-sama Mbak, Masya Allah, itu kewajiban kita itu Mbak, Masya Allah. Alhamdulillah masih rezeki ya Pak, sudah 3 hari dalam keadaan banyak orang masih tetap bisa ketemu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama, salam buat Bapak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya Mbak Dewi ya, sama-sama ya. Mungkin Ibu ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bukan bertanya tapi mau mengingatkan. Sepertinya kan waktunya udah sore-sore nih Ustadz. Udah tinggal 1 menit lagi kita bergabung gabung ke sana gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari Mbak Dewi tadi mungkin yang terakhir gitu. Insya Allah, mohon maaf buat ibu-ibu yang lain. Insya Allah di kesempatan yang lain bisa ini berpartisipasi, bertanya gitu maksudnya. Terus kita tutup aja Ustadz dengan doa gitu sebelum kita nanti bergabung gitu ke sana gitu. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dirahmati Allah SWT ya. Jadi sebenarnya begini mengaji itu bisa dan kapan saja bisa. Cuman dari setiap pengajian yang kita dapati itu, dimanapun mengaji, apalagi ibu-ibu semuanya, ada pengajian RQ-nya, ada pengajian bersama ustaz-ustaz yang lainnya ilmunya jauh lebih banyak ya, khususnya dibandingkan kami ya. Jadi itu subhanallah. Tapi perlu diketahui dimanapun kita mengaji, apapun yang kita kajikan,
Yang perlu adalah jiko suruh kotonya. Bagaimana kita mengaplikasikan pengajian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita banyak mengaji, kita kaji sana, kita kaji sini, tapi kita tidak ada satupun yang melekat dalam diri kita. Tidak ada satupun amalan yang kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti akan menjadikan beban buat diri kita sendiri nanti. Oleh karena itulah, ini kami menasihati khususnya diri kami pribadi, khususnya ya, dan kepada ibu-ibu semuanya, kan kalau bisa makin banyak kita mengaji, ya kan makin banyak ilmu yang kita dapati, makin bagus kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita makin banyak kita mengaji. Ingat, orang apalagi sekarang ini kita mengaji Al-Quran, ibu-ibu ada mengaji Al-Quran, ada qiyam, perbaiki tahsin Al-Qurannya, perbaiki sama kita. Jangan sampai tidak diamalkan di rumahnya. Ya. Jangan sampai tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, nanti akan menjadi beban. Dari bagus orang yang baca Al-Qurannya, tapi dia mengamalkan. Ya kan, mengamalkan daripada kita lancar tapi kita tidak mengamalkan. Jadi mungkin itu ibu yang rahmati Allah SWT ya. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, mungkin kita pertama kali kita bersihkan dulu hati kita. Ya kan, kita istighfar dulu kepada Allah SWT sebanyak 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, alladzi qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa du'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taktirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an'am 'ala salin tardahu wa asli li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an'am 'ala salin tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa syatartah wa la maradan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la maitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah ya Fattahir Razzaq Dzul Quwwati. Allahumma qina bihalalikan haramika wa aghnina min fadlika man siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal jazzi wa kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayang dan kasihlah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kita kecil ya Allah. Ya Allah, kami telah banyak ya Allah durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya, kami telah banyak berbuat dosa kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai suami banyak dosa kepada istri kami ya Allah. Kami banyak dosa kepada orang tua kami ya Allah. Kami banyak dosa kepada anak kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai istri banyak dosa kami kepada suami kami ya Allah. Banyak dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Banyak melalui orang tua kami. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya pemilah kepada jalan yang kau ridhai ya Allah. Banyak dosa yang kami tidak sadari ya Allah. Banyak dosa-dosa yang kami belum sadar ya Allah, bahwa itu adalah satu perbuatan ya Allah. Ya Allah, di bulan Rajab ini ya Allah, di bulan Rajab menuju Ramadan, bulan Syaban Ramadan ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati pikiran kami dari hal yang kau haram. Ya Allah, jauhkanlah anak kami dan keturunan kami daripada perbuatan yang kau haramkan ya Allah. Jauhkanlah anak kami dan keturunan kami dari perbuatan yang kau tidak ridho ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah pikiran kami, hati kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati kami dan pikiran kami dari perbuatan yang kau haramkan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan keturunan kami, anak-anak kami dan keturunan kami dari perbuatan yang kau tidak ridho terhadap. Ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami ahli surga firdausnya Engkau ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di surga firdausnya Engkau ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab kubur dan azab neraka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa azab kubur dan azab neraka ya Allah. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga firdaus tanpa iqab dan tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk melakukan kebaikan ya Allah.
Kami sadar dosa kami lebih banyak daripada amal perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, kami dosa kami bagaikan bilang pasir lautan, ya Allah, seperti buih di lautan, ya Allah. Tapi kami yakin ampunan Engkau lebih besar pada dosa-dosa kami, ya Allah. Banyak maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan. Kadang-kadang kami tidak sadar, ya Allah. Ya Allah, maka di bulan Rajab ini, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa, ya Allah. Kuatkan berilah kami kekuatan untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Salat malam kami, salat duha kami, salat sunnah kami, ya Allah. Jadi kalian semuanya menjadi kewajiban, jadi semua amal itu menjadi satu ketergantungan kami kepada amal-amal itu untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Allah, kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan Engkau ridha, ya Allah. Tunjukkanlah kami dan bimbinglah kami kepada surga-Nya Engkau, ya Allah, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah terakhir kita Fatihah, terakhir kita baca. Iya, Ustaz. Semoga Allah SWT angkat masalah kaum muslimin dan muslimat, dan yang punya hajat Allah cukupkan hajatnya, yang punya kebutuhannya, yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah semoga Allah berangkatkan haji dan umrah cepatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah selesaikan hutang-hutangnya, yang belum mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan Allah ganti pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halal dan berkah, yang belum mencukupi rezekinya Allah cukupkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah angkat penyakit kaum muslimin dan muslimat, dalam muka bini, Allah angkat penyakit guru-guru kita, kaum kerabat kita, kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita dan mertua kita. Allah angkat penyakit sahabat kita, ya kan, Allah angkat penyakit teman-teman kita yang ada di grup ini, ya, kalau jauh daripada segala mara bahaya, Allah angkat penyakit mereka. Nah, semoga kita juga semua jadi jauhkan daripada segala macam penyakit, dijauhkan daripada segala macam mara bahaya. Dan kita yang telah meninggal dunia, semoga ampunkan dosa-dosa mereka. Allah jauhkan dari azab kubur, azab neraka. Allah mudahkan hisabnya. Dan Allah jaminkan surga buatnya. Allah jaminkan masuk dalam surga firdausnya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga nanti wafat dalam keadaan syahid. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita wafat dalam keadaan kita tidak ada hutang, tidak ada tidak ada tanggungan tinggal di dunia. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Insyaallah benar tanya dari Allah SWT salahnya dari kami pribadi dan balas tutup dan doa para majelis. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu yang Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. रहमतें चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der
مشتاقته وانت بعمتكته Vähäton zagage bete und schickt uns die Hilfe. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী riba namanya. Tapi kalau tanpa perjanjian hukumnya boleh. Next, Nabi Muhammad bahkan pernah membeli seekor unta. Nabi pernah beli unta dari yang saya bilang Jabir nih yang masak sayur. Wahai Abu Zar, kalau masak sayur banyakin kuahnya, anterin tetangga. Kata Nabi tuh. Iya kan? Kata Nabi kalau masak sayur banyakin buahnya, banyakin kuahnya, anterin tetangga gitu. Jadi saudaraku sekalian, lebihin bagus, lebihin. Berbuat baik jangan pas-pasan. Berikutnya. Next terusnya. Ini berbuat baik sebagai salah satu cara menghapus kesalahan. Jadi kalau kita banyak dosa, beramal soleh. Amal yang kita lakukan ngapusin dosa kita. Berikutnya, berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Sempurnakan. Kayak tadi, siapa yang puasa Ramadan sebulan, disambung dengan 6 hari, seolah-olah puasa selama setahun. Disempurnakan. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir, beribadah sampai syuruk, terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi, dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Istiqmalul amal, berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Ini nggak apa-apa berbuat baik. Jangan kita bilang kok saya semua nih, yang gelar karpet saya, yang bagian nggak apa-apa dah. Kalau kita kebetulan hadir duluan pengajian, kita yang gelar karpet, yang nyiapin minuman, nggak apa-apa. Jangan kita mengeluh. Berbuat baik, jangan tanggung-tanggung. Sempurnakan sekalian. Sempurnakan. Next. Ini yang saya bilang menyempurnakan amalan. Namanya istiqmalul amal. Kalau berbuat baik, jangan tanggung-tanggung. Sekalian aja sekalian. Supaya pahalanya juga sempurna. Gitu. Menyempurnakan sholat nih. Kalau sholat Jumat, kata Nabi, siapa orang yang wudunya bagus, berpakaian indah, kemudian sholat berjamaah, merapikan barisan, dia berzikir, dia berdoa, habis sholat dia berdoa pada Allah, dia mengerjakan qobliyah ba'diyah, inilah orang yang sholatnya sempurna nih. Next, jadi beribadah jangan tanggung-tanggung. Ini yang puasa Ramadan tadi ya. Ramadan 6 hari cukup, tapi kalau ditambah dengan Syawal, Ramadan sebulan cukup. Tapi kalau ditambah sama Syawal 6 hari, keren. Keren. Ustadz, bukankah puasa Ramadan sebulan cukup? Iya cukup. Cuman kalau Bapak tambahin dengan Syawal, keren, bagus. Ini kan? Bagus tuh. Ini kan? Jangan apa namanya? Jangan tanggung-tanggung. Kayak begini. Semoga orang tua kita sehat. Ada orang yang ibunya sakit. Ini kan? Ibunya sakit. Kemudian anak yang pertama bawa ke rumah sakit, anak yang kedua yang bayarin, anak yang ketiga nungguin rumah sakit, anak yang keempat udah sembuh bawa pulang. Bagus nggak kompak? Bagus, ini kan. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang nih orang tua sakit, kita yang bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang kita yang bawa ke rumah sakit. Nah, anak kita, ibu kita sakit, kita yang bawa ke rumah sakit. Ya enggak? Kita yang nyembuh, kita yang bawa ke rumah sakit. Siapa yang jagain? Kita juga. Siapa yang bayarin? Kita juga. Udah sembuh, siapa yang bawa pulang? Kita juga. Apa sebabnya? Kita anak tunggal. Menungguin siapa? Jangan kita bilang, aduh, kok saya terus nih? Yang lain
dong, nggak apa-apa, sempurnakan amal. Yang lagi sibuk, ya tempat gitu tuh. Jangan kita mengeluh. Aduh, kok saya terus sih? Mana dong yang lain? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menyempurnakan amalan, menyempurnakan amalan. Namanya istiqmalul amal. Ya, jangan kita tuh mengeluh. Aduh, saya yang gelar karpet, pengajian, saya yang gulung, saya yang undang, saya yang begini. Nggak apa-apa, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ya enggak? Mudah-mudahan pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Jadi berbuat baik jangan tanggung-tanggung, disempurnakan. Ya kan? Kalau kita dibuat kecewa oleh orang lain, jangan marah. Pertama, jangan marah. Yang kedua, maafkan orang lain. Yang ketiga, berbuat baik pada orang yang mengecewakan kita. Berat nggak nih? Berat, nggak apa-apa. Sempurnakan. Wal kaziminal ghaizo. Next ayatnya. Wal kaziminal ghaizo. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Wal kaziminal ghaizo. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain. Allah senang pada orang yang suka berbuat baik. Ini dia. Ini dia nih. Pertama, sempurnakan, jangan marah. Yang kedua, maafkan orang. Yang ketiga, berbuat baik pada orang yang mengecewakan kita. Kita kan kadang-kadang, Pak, maaf ya Pak, nggak maaf kamu tuh. Saya nggak marah aja, kamu udah bagus banget, minta maaf lagi. Jangan marah. Yang kedua, maafkan orang lain. Yang ketiga, berbuat baik pada orang yang salah sama kita. Sempurnakan amalan. Berat nggak Bu? Berat nggak Pak? Berat. Kamu tuh, saya nggak marah aja udah bagus, minta maaf lagi. Gitu kadang-kadang kita bilang. Jangan marah dan maafkan orang lain. Next. Berikutnya. Jadi bukan hanya tidak sabar lalu memaafkan. Walaman sobaro wa ghafaro. Tuh lihat ayatnya. Walaman sobaro wa ghafaro. Inna dzalika lamin azbil umur. Orang yang sabar. Kemudian memaafkan. Sobaro wa ghafaro. Sabar dan memaafkan. Itulah orang yang keren. Next. Jadi sempurnakan amalan. Berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Ya enggak? Ada Ubay bin Ka'ab mengatakan, Rasulullah mengatakan, Nabi bersabda, siapa yang pengen ntar hari kiamat punya rumah di sorga, rumahnya dibangun tinggi, derajatnya diangkat. Kata Nabi, maafkan orang yang menzolimimu. Berikan bantuan pada orang yang pelit kepadamu. Sambung silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Saya ulangi, yang pengen rumahnya di sorga bagus, derajatnya tinggi, maafkan orang yang zolim sama kita. Bantu orang yang pelit sama kita. Sambung silaturahim, orang yang mutusin silaturahim dengan kita. Berat gak nih? Berat, gak apa-apa. Sempurnakan amalan. Next. Ya kan? Ada tamu ke rumah kita. Menjamu tamu ibadah. Tapi kita melayani dengan tangan kita sendiri. Itu keren banget. Kan kadang-kadang ada tamu, kita manggil, mohon maaf kalau punya pembantu ya. Mbak, tolong bikin minuman. Mbak, keluarin makanan. Enggak. Tamu kita muliakan. Kita layani dengan tangan kita sendiri. Luar biasa, keren. Menyempurnakan amal. Sempurnakan, berbuat baik, jangan tanggung-tanggung. Next, berikutnya. Sholat subuh nih, besok sholat subuh insya Allah. Tadi ya saya bilang, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi dengan